Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan, di sini kami kami kelompok kelompok biopsikologi biopsikologi terdiri terdiri dari dari anggotanya anggotanya bertiga, bertiga, ada ada Ulil, Ulil, Farhan, dan Farhan, saya dan saya sendiri. sendiri. Di sini Di sini kami kami akan akan mempresentasikan mempresentasikan hasil hasil analisa analisa film film Inside Inside Out Out yang yang kami kami ambil ambil dari dari teori teori emosi. emosi. Lanjut. Lanjut. Di sini kami beranggotakan Ulil Arham, Muhammad Farhan Kurniawan, dan Muhammad Ananta Nurzaki, itu saya sendiri. Lanjut. Di sini kami akan mempresentasikan menjadi 3 bagian, yaitu ada emosi, yaitu teori-teori emosi. Yang kedua ada pengenalan filmnya sendiri. Dan yang ketiga adalah hasil diskusi yang kami lakukan beberapa hari kebelakangan ini. Bab pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ulil. Saudara Ulil, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis yaitu emotion dan émouvir, artinya kegembiraan. Dan dalam bahasa Latin emovere yang artinya luar dan movere yang artinya bergerak. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa marah. Perasaan marah bisa saja datang dan pergi dengan cukup cepat. Namun, ketika seseorang sedang dalam suasana hati yang buruk, seseorang dapat merasa tidak enak untuk beberapa jam. Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia. Secara sederhana, emosi dapat diartikan sebagai suatu gejolak dalam jiwa yang biasanya diluapkan atau diaplikasikan dalam bentuk perbuatan yang tidak terkendali. Adapun beberapa tokoh yang mengemukakan tentang macam-macam emosi, di antaranya yaitu Descartes. Menurut Descartes, emosi terbagi atas 3, yaitu desire atau hasrat, hate atau benci, sorrow atau sedih atau duka, wonder atau heran, love cinta, dan joy kegembiraan. Teori kedua berdasarkan J.B. Watson, mengemukakan 3 macam emosi, yaitu fear, ketakutan, kemarahan, dan love, cinta. Selanjutnya ada Daniel Goleman. Bentuk-bentuk emosi menurut Daniel Goleman yaitu pertama, amarah adalah salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, tersinggung, permusuhan, tindak kekerasan, dan kebencian patologis. Yang kedua ada itu kesedihan. Kesedihan merupakan salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi. Yang ketiga ada rasa takut. Merupakan salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, panik, dan fobia. Berikutnya ada kenikmatan. Kenikmatan adalah salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi bahagia, kegembiraan, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, girang, senang sekali, dan mania. Dari beberapa bentuk emosi yang dikemukakan di atas, maka berdasarkan penelitian dilakukan oleh Paul Ekman, ternyata ada bahasa emosi yang dikenal oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, yaitu emosi yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi wajah yang di dalamnya mengandung emosi, takut, sedih, marah, dan senang. Ekspresi wajah seperti itu benar-benar dikenali oleh berbagai bangsa di seluruh dunia, meskipun memiliki budaya yang berbeda-beda dan bahkan termasuk bangsa-bangsa yang buta huruf, tidak terpengaruhi oleh film dan siaran televisi. Dengan demikian,
maka ekspresi wajah sebagai representasi dari emosi itu memiliki universalitas tentang perasaan emosi tersebut. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Ulil atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu pengenalan film yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini pengenalan film. Kami akan membahas tentang film Inside Out yang disutradarai oleh Peter Docter dan produser Jonas Rivera. Penulis dari Inside Out adalah Michael Arnold dan Ronnie Del Charman. Genre dari film ini sendiri adalah animasi, adventure, komedi, dan family. Tanggal rilis adalah 18 Mei 2015 pada Festival Film Cannes dan 19 Juni 2015 pada negara Amerika Serikat. Durasi dari filmnya sendiri adalah 94 menit. Sinopsis dari film Inside Out adalah menceritakan tentang emosi yang ada di dalam tubuh seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Riley yang lahir di Minnesota. Di dalam pikirannya terdapat 5 wujud emosi, yaitu joy kebahagiaan, fear ketakutan, anger kemarahan, disgust jijik, dan sadness kesedihan. Kelima emosi ini tinggal di sebuah tempat yang disebut headquarters atau markas besar atau otak, yang merupakan pusat kendali pikiran Riley, yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari menjadi sebuah kenangan barunya disimpan di bola berwarna yang mewakili masing-masing emosi, seperti joy berwarna kuning, fear berwarna ungu, anger berwarna merah, disgust berwarna hijau, sadness berwarna biru. Perasaan Riley didominasi oleh joy, kegembiraan. Memori kegembiraan yang cukup mendominasi tersebut membentuk memori inti yang ujung-ujungnya terbentuk kepribadian Riley yang disebut Island of Personality atau Pulau Kepribadian. Ketika masih kecil, Riley sangat terperiang, namun keadaan menjadi tak sama lagi ketika Riley memasuki awal remaja, di mana Riley yang berasal dari daerah pinggiran kota harus pindah ke kota metropolitan California, San Francisco, mengikuti ayahnya. Headquarters pun menjadi kacau ketika Riley berusaha beradaptasi dengan kehidupan kota besar. Sementara Joy berusaha untuk tetap optimis bahwa Riley dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya yang penuh kegembiraan. Kelima emosi ini berseteru tentang cara terbaik untuk Riley dalam menghadapi kehidupannya di kota, rumah, dan lingkungan yang baru. Sekian penjelasan saya tentang film Inside Out. Di sini kami akan melanjutkan ke bab ketiga, yaitu hasil analisa diskusi yang akan dibacakan oleh Saudara Farhan. Saudara Farhan dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan analisis film Inside Out berdasarkan teori emosi. Emosi yang pertama adalah energi pendorong manusia. Di dalam film digambarkan bahwa si Riley, tokoh utama, akan bergerak melakukan sesuatu hal apabila emosi tertentu dalam kepalanya menggerakkan tuas kendali. Jika si Angel marah, jika si Angel menggerakkan tuas, maka Riley akan bertindak meledak-ledak yang menunjukkan kemarahan. Jika Joy yang mengambil kendali, maka Riley akan bersenang-senang, tertawa, dan bersemangat. Yang kedua adalah emosi adalah pesan dari diri kita. Emosi tidak ada yang baik atau negatif. Poin pembelajaran ini adalah poin terutama yang ingin ditunjukkan dalam film ini, yaitu dalam "It's okay to be sad sometimes" adalah satu kalimat yang langsung muncul dalam pemikiran ketika menonton film ini sampai selesai. Jadi, bahkan emosi sedih bukan sebuah emosi yang perlu disingkirkan dan dijauhi. Karena
Sedih memiliki manfaatnya sendiri. Demikian juga emosi yang lainnya, mereka memiliki manfaatnya masing-masing. Yang ketiga adalah setiap manusia mempunyai emosi utama. Yaitu kalau kita teliti dalam menonton film ini, kita dapat melihat di setiap karakter dalam film Inside Out terdapat pemimpin emosi yang berbeda. Setiap pemimpin emosi ini adalah emosi yang duduk di tengah dari ruang kontrol. Hal ini terlihat sejelas ketika terjadi percakapan antara Riley, ibunya dan ayahnya di meja makan. Emosi Riley dipimpin oleh Joy, ibunya dipimpin oleh Sadness, dan ayahnya dipimpin oleh Anger. Hal ini sepertinya mudah untuk diterlewatkan oleh orang-orang, tetapi detail kecil ini sangat penting dalam pelajaran kecerdasan emosi. Setiap manusia memiliki tema emosi utama. Apakah dirinya seorang yang ceria, mudah marah, sedih, khawatir, dan lain sebagainya. Inilah menyebabkan setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Ketika kita mampu memahami siapakah emosi pemimpin dalam diri kita, maka kita dapat mengontrol emosi kita dengan lebih baik. Yang keempat, ada hati-hati ketika Anger memegang kendali hidup kita. Di film, ketika si Joy dan Sadness terlempar keluar dari ruang kendali, maka tersisa 3 emosi yang mengendalikan Riley. Dari ketiga emosi tersebut, Anger yang kemudian menjadi pemimpin dan paling sering mengambil kendali. Tetapi ketika akhirnya Anger mulai mengambil alih, kehidupan Riley malah menjadi semakin buruk karena sikap yang ditunjukkan Riley selalu meledak, kasar, dan bermusuhan dengan orang lain. Yang kelima, emosi adalah kacamata kita dalam memandang dunia. Salah satu bagian dalam film yang menarik adalah ketika si Joy dan Sadness ngobrol soal memori terbaik mereka masing-masing. Ketika mereka membicarakan satu memori, kajian tersebut menjadi berbeda tergantung dari Joy atau Sadness yang mengingatnya. Hal yang sama terjadi dengan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengartikan kejadian peristiwa yang terjadi pada kita sangat tergantung dengan emosi yang kita rasakan. Ketika kita sedang marah, bercanda dengan teman akan menjadi sebuah hinaan yang tidak dapat ditoleransi. Saat kita sedang merasa bahagia, kita akan cenderung memiliki pemikiran positif, optimisme pada masa-masalah yang kita alami. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mempercayai apa yang kita pikirkan mengenai suatu kejadian. Sadarlah emosi apa yang sedang memegang kendali, dan sadarlah bagaimana emosi tersebut mempengaruhi bagaimana cara kita memandang suatu hal. Oleh karena itu, ada baiknya kita berpikir ulang mengenai suatu kejadian ketika emosi kita berubah agar kita dapat mengartikan sebuah kejadian dengan lebih netral dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Demikian dengan penjelasan yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Di sini presentasi yang kelompok kami berikan telah selesai. Mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit bahwa emosi di dalam diri kita memang tidak ada yang negatif, semuanya bisa bertimbul bersamaan dan saling menimpali. Seperti ketika akan ada datangnya kesenangan, pasti ada perasaan lain seperti rasa takut atau penasaran, atau bahkan setelah senang pun kita bisa jijik kalau rasa yang kita rasakan itu terus menerus. Mungkin presentasi akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.